minta izin requirement dari di sana URA namanya. Kalau di sini itu kayak PU-nya lah gitu ya, tata kotanya gitu ya. Kita harus menanyakan izin syaratnya seperti apa sih. Itu untuk bisa membuat proyek di sana gitu. Kalau soal license bermasalah nggak sih Pak? Kalau kalau kita misalkan produknya 3D visualizing kan hampir tidak ada sertifikasinya, nggak ada lembaganya. Kalau untuk desain ini ada SIM-nya lagi nggak Pak, kayak SKA-nya gitu? Oke. Waktu zaman belum ada istilahnya pasar bebas ya kan, pasar bebas itu masuk tahun berapa sih kemarin, 2018 kalau salah ya, yang diumumkan bahwa kita bisa berpraktisi atau bisa mengambil project di luar gitu ya. Jadi sebelumnya itu ada istilah namanya kita harus meng-hire local architect gitu. Sebagai orang lokal arsitek, sebagai orang yang berlisensi. Jadi kita berkolaborasi dengan si lokal arsitek. Itulah beratnya. Jadi si klien harus membayar dua fee gitu ya, dua arsitek, antara arsitek yang desainer sama arsitek lokalnya gitu. Lokal tuh kayak mungkin dia akan mengurus yang IMB-nya, terus kemudian mengurusin gambar authority atau gambar standar mereka di sana seperti apa. Tapi kita yang mengontrol nanti gitu. Mengontrol sesuai nggak dengan desain kita, detail-detailnya seperti apa. Itu sih kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah bisa. Kita misalnya saya ada project di Singapura udah bisa. Tapi saya harus harus tetap kayak minta izin requirement dari di sana URA namanya. Kalau di sini itu kayak PU-nya lah gitu ya, tata kotanya gitu ya. Kita harus menanyakan izin syaratnya seperti apa sih. Itu untuk bisa membuat proyek di sana gitu. Berarti tiap proyek akan harus minta izin dulu atau sekali aja? Pada saat mulai konsep sih belum ya, tapi pada saat sudah mau membangun itu mulai ada dua hal Mas kalau di Singapura nih ya. Pertama untuk izin bangunnya itu ada istilahnya kalau di sana orang QP, QP itu orang yang berhak untuk menandatangani perizinan dokumen-dokumen gambar. Nah, jadi kita minta sama klien itu untuk mencari lokal tadi. Berarti sebenarnya intinya proses awal desain itu ya sebenarnya nggak ada masalah ya, pokoknya hubungannya kita sama klien begitu itu sudah approve, kalau mau masuk ke pembangunan baru gitu harus diurus gitu ya. Karena saya tahunya yang tadi yang pertama di mention sama Pak Widi tadi, kalau kita mau kerjasama dengan arsitek di luar itu memang harus ada arsitek lokalnya, itu saya tahunya juga seperti itu dulu. Dan si lokal arsitek harus patuh terhadap si desainer, terhadap desain-desain yang nggak boleh dirubah gitu. Itu ada sebuah kayak SPK kesepakatan bersama tuh nantinya. Biasanya kalau di Indo ya gampang ya, kita ketemu sama klien. Ya kan, kalau presentasi kita ketemu sama klien. Kalau di luar negeri gimana Pak biasanya? Kalau dulu itu belum ada video call kan ya waktu itu ya, by email aja, by email. Dan kebetulan si kliennya sih katanya, masa dia bilang nggak apa-apa, saya nelpon kamu lebih murah dibanding kamu nelpon saya, dia bilang gitu. Kadang-kadang dia nelpon. Ada saatnya dia bilang kamu harus terbang gitu, kamu harus lihat kondisinya. Oh ya pasti, saya untuk pertama kali nanti saya harus lihat ke site gitu. Dan untuk selanjutnya proses itu gampang, bisa kita guide lewat ini aja, email online aja gitu. Bisa dapat klien dari internasional ini dari mana? Kok bisa gitu kan? Orang tiba-tiba kenal, entah tahu dari Somianya, entah tahu dari Pak Widinya dulu, entah tahu karena dulu pernah kerja di Singapura atau yang lain lah. Relasi atau networking itu kita nggak pernah tahu ya Mas ya. Gimana penyebaran jaringannya itu, gimana menyebaran. Jadi yang kita waktu di Bali yang di Jembaran itu, dia salah satunya itu adalah orang kurator, orang bule gitu loh. Nah, dari situ saya presentasi, dia datang ke presentasinya saya. Nah, gitu. Waktu itu memang si owner yang orang Jakarta ini, saya presentasinya pakai bahasa Inggris waktu itu.
Jadi mungkin dia ngelihat kayak oh oke, desainnya oke, terus kemudian cara berkomunikasi juga oke gitu misalnya gitu, terus kemudian mungkin ngerasa nyaman. Terus akhirnya si ibu ini nanya, siapa sih, Andrew, dia minta kontak kamu tuh, bilang gitu. Oh iya Bu, ini saya kasih. Waktu itu waktu itu di SMS sih, waktu itu zamannya SMS tuh. Saya kasih email, terus dia ngirimin data-data. Kalau orang bule bikin brief itu niatnya minta ampun, lengkap banget semuanya. Yes. Ya, sampai topografi semua, sampai soil test, pengetesan tanah, sampai dia bikin klien briefnya tuh niat banget, dia grafisnya gitu, lengkap, enak gitu kerjanya gitu. Saya sih jadinya lumayan antusias sih sama orang yang appreciate dengan jasa kita. Jadi dia serius, kita pun juga akan serius sih. Wah Mas, kalau di Singapura Mas, kalau boleh cerita Mas ya, itu kalau misalnya arsitek dari Singapura punya project di Indonesia, kontraktor seneng Mas, seneng banget, nggak perlu bikin gambar soft drawing, karena standar mereka lumayan Mas, lengkap banget gitu. Kalau approach-nya sendiri gimana? Mungkin kalau approach-nya sendiri, jadi misalnya kan sekarang kan behavior-nya mungkin beda-beda ya. Kalau orang bule ini lebih rewel atau enggak, atau memang cara penyampaian tetap sama, jadi konsepnya segala macam itu tata urutannya bisa kurang lebih sama untuk menyampaikan presentasi secara keseluruhannya dengan analisa segala macam itu sama, atau ternyata itu berbeda dengan di Indonesia? Mereka pertama kita tahuin lah ya, kalau orang bule kita ngelihat orang luar overseas ya, terutama orang yang di West Barat gitu ya. Kalau misalnya mereka pun dengan anaknya sendiri pun kayak seperti temen ya kalau ngobrol ya. Itu dari situ tuh kayak sebuah tradisi mereka di Barat itu tuh kayak appreciate terhadap apapun, kayak mendengarkan cara orang itu kayak antusias ngeliatin mata. Oke, kayak ya gitulah, kayak antusias, apresiasi apa yang sudah kita lakukan. Itu yang membuat perbedaan dengan kita ya. Terus kemudian mereka lebih particular Mas, lebih kayak bener-bener detail tahapan kerja. Oke, dia nanyakan, serius nanyakan. Walaupun saya lihat orang ini secara ekonominya kalau dilihat di Indonesia ya biasa aja gitu loh orangnya. Nggak kayak tapi emang sudah kayak bawaan tradisi kali ya Mas ya. Mereka kalau serius, terus kemudian appreciate banget. Kita presentasi, nggak pernah ada yang namanya megang handphone. Kalau di sini mah, ya udah lanjut aja, sambil lihat handphone, mati. Tapi nggak apa-apa, itu jadi buat saya sih seneng ya, jadi makan garam lah ya Mas ya. Gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.